Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore teman-teman. Apa kabar teman-teman di hari ini? Baik, alhamdulillah. Saya harap Baik, semuanya baik. sudah Baik, siap baik. ya untuk menyimak pembahasan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Ya, Tika Aziza yang akan memandu sesi presentasi pada kesempatan hari ini. Pada sore yang sangat luar biasa ini, kita akan membahas tema yang menarik, yakni krisis energi di Eropa makin mengancam. Isu tentang krisis energi ini menjadi topik hangat yang banyak dibicarakan. Sebagian orang juga mulai menyoroti krisis energi itu sebagai penyebab kenaikan harga dan kekurangan pasokan gas di seluruh Eropa. Dikatakan peningkatan harga hanya sementara sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Nyatanya ini terjadi akibat Uni Eropa bergantung pada impor gas sejak lama. Nah, pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas oleh para pembicara yang bersedia pada hari ini. Yang akan membahas materi hari ini ada dari 3 pembicara yang luar biasa. Yang pertama Mutiara Rengganis, kemudian ada Zafara Lutfi, dan yang terakhir ada Reina Silvana. Teman-teman, 3 pembicara kita kali ini merupakan mahasiswi Hubungan Internasional tahun 2019 Universitas Mula Warman. Untuk penyampaian materi, saya akan langsung memberikan kepada 3 pembicara. Kalau begitu, langsung saja kita persilahkan pada 3 pembicara untuk menyampaikan materinya. Kepada pembicara, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selamat sore, perkenalkan saya Mutiara Renggani selaku pembicara pertama pada sore hari ini. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke materi inti, izinkan saya terlebih dahulu untuk menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai arti penting energi bagi kehidupan manusia. Teman-teman tentunya sudah tahu bahwasannya energi itu merupakan aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Manusia itu membutuhkan energi untuk menunjang segala aktivitasnya, misalnya seperti kegiatan industri atau rumah tangga. Nah, adanya penggunaan energi yang terus-menerus itu menyebabkan penurunan cadangan energi di beberapa negara. Apabila penurunan pasokan energi tersebut tidak segera ditangani oleh negara, maka hal itu akan mengganggu kelancaran beberapa aktivitas negara, seperti kegiatan perindustrian hingga kegiatan sehari-hari masyarakat. Padahal ke depannya, kebutuhan energi dunia akan terus mengalami peningkatan sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk dunia. Tetapi faktanya sampai saat ini manusia itu belum dapat melepaskan ketergantungannya terhadap sumber energi fosil seperti minyak bumi, gas bumi, dan batu bara untuk menjalankan segala aktivitasnya. Padahal manusia itu kan dibatasi oleh ketersediaan sumber daya energi yang jumlahnya itu sangat terbatas. Karena energi kan hanya terbentuk melalui proses alam yang berlangsung sangat panjang. Manusia itu tidak mempunyai kemampuan untuk mengaturnya, baik dari sisi jenis, jumlah, dan lokasi ketersediaannya. Sehingga kadang-kadang ada negara yang memiliki banyak energi, namun ada pula yang negara yang tidak memiliki sama sekali. Kondisi ini pada akhirnya memunculkan persaingan di antara negara-negara untuk memperebutkan sumber energi, sehingga akan mengubah perilaku hubungan antar negara. Bisa next slide-nya. Nah, adanya kesadaran mengenai pentingnya keberadaan suatu energi itu melahirkan konsep keamanan energi. Pentingnya keberadaan energi bagi suatu negara itu menyebabkan isu keamanan energi menjadi perhatian global, baik itu bagi para pembuat kebijakan, peneliti, maupun warga negara di seluruh dunia. Bahkan keamanan energi itu kini menjadi unsur utama dalam pembuatan politik luar negeri maupun politik domestik. Arti penting konsep ini tuh terletak pada sifat dasar energi yang merupakan keperluan bagi keberlangsungan hidup manusia, sehingga timbul kekhawatiran apabila terjadi kelangkaan, krisis, dan ketidakamanan energi. Sebab semakin kompleks dan produktif suatu masyarakat, maka semakin besar pula keperluannya terhadap energi. Apalagi bagi negara-negara barat atau Eropa yang industrialisasinya itu besar. Ya.
Oke, jadi di sini saya Zafar Lutfi sebagai pembicara 2. Setelah tadi kita mempelajari sama-sama ya terkait apa sih arti penting energi dan juga konsep keamanan energi. Di sini kita lanjut akan mempelajari tentang studi kasus krisis energi yang terjadi di Eropa. Nah, pada pertemuan faktor-faktor yang saling berhubungan itu telah menciptakan gejolak di pasar energi. Nah, dari faktor eksternal dan internal memicu krisis energi yang melanda Eropa pada tahun 2021. Nah, krisis yang telah menyebabkan lonjakan harga energi dan gejolak pasar ini menjadi sumber keprihatinan utama karena keseimbangan antara keamanan, keterjangkauan, dan juga keberlanjutan dari trilema energi itu telah berada di bawah tekanan serius. Nah, dengan melonjaknya harga yang berlangsung, membatasi pula pemulihan pasca COVID serta memperburuk kemiskinan energi bagi jutaan orang di Eropa. Nah, siklus pasokan dan permintaan gas yang dipengaruhi oleh cuaca dan aktivitas ekonomi itu musim dingin yang melanda Eropa pada tahun 2020 dan 2021 ini juga terjadi di cuaca beku di Texas pada awal tahun, menimbulkan kekhawatiran tentang ketahanan infrastruktur energi terhadap peristiwa cuaca ekstrim, tetapi juga mengakibatkan pengurangan kargo gas alam cair atau LNG Amerika Serikat yang biasanya berangkat pada periode tahun ini ke Asia dan juga Eropa untuk memenuhi pemanasan yang meningkat. Nah, situasi itu tuh semakin memburuk seiring berjalannya tahun, karena dengan gelombang musim panas di seluruh Eropa, Asia, dan Amerika Serikat, menyebabkan permintaan AC itu juga melonjak tinggi. Nah, di Amerika Latin sendiri, pengurangan pembangkit listrik tenaga air tuh mengalami masa kritis yang disebabkan oleh kekeringan, sehingga menyebabkan lebih banyak lagi kargo LNG atau gas alam cair ini dialihkan dari Eropa. Nah, penarikan stok untuk memenuhi permintaan listrik untuk pemanasan pertama dan kemudian penyejukan udara ini diikuti juga oleh injeksi persediaan baru yang tidak mencukupi yang mengarah ke tingkat pengisian yang rendah secara sistematik sepanjang tahun 2021. Nah, cadangan yang habis ini tuh merupakan faktor yang penting gitu yang menjadi alasan mengapa krisis energi ini terjadi di Eropa. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa aja sih yang menjadi penyebab krisis energi yang terjadi di Eropa. Sebelumnya nih teman-teman bisa lihat ada tabel di sini, di mana ini beberapa daftar negara di Eropa yang bergantung terhadap gas yang ada di Eropa. Yang pertama nih yang paling besar ya, ada 100%, ada Makedonia Utara, kemudian ada Finlandia, Bulgaria, Slovakia, Jerman, Italia, Polandia, dan juga Prancis. Nah, jadi penyebab krisis energi yang pertama ini ada politik kekuasaan Vladimir Putin gitu. Kenapa? Karena kan tadi udah disebutkan ya bahwa Eropa ini beberapa negara Eropa tuh sangat bergantung gitu pada pasokan gas Rusia. Nah, negara ini tuh merupakan pengekspor gas alam terbesar yang mewakili lebih dari 40% impor Uni Eropa di tahun 2019 dan juga 2020. Nah, Rusia ini tuh seperti sengaja gitu menggunakan krisis di Eropa ini tuh demi meloloskan rencana Vladimir Putin untuk membangun pipa Nord Stream atau pipa gas ekspor yang mengalir dari Rusia ke Eropa melintasi Laut Baltik. Nah, mereka tuh mengancam dengan tidak lagi mengirimkan gas alam kepada Eropa seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, karena hal tersebut itu tampak mencurigakan, oleh karenanya tuh Eropa mengirimkan 40 anggota parlemen untuk melakukan investigasi terhadap Rusia gitu, untuk memastikan apakah benar gitu yang dilakukan oleh Rusia untuk mengungkap kebenaran. Apakah Rusia itu mendorong Eropa, terutama Berlin, untuk mempercepat persetujuan pipa Nord Stream 2 ini. Nah, di sisi lain memang sebagian orang mengatakan bahwa Rusia tengah kesulitan memasok gasnya ke Eropa. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ambisi dari politik kekuasaan Vladimir Putin itu juga ikut berperan penting itu menjadi dalang dibalik kenaikan harga gas di Eropa. Nah, yang kedua, di sini ada pemasok gas dominan di Eropa tuh menurun. Nah, di sini
ada dua negara. Yang pertama ada kota kecil Groningen yang namanya Groningen, terletak di Belanda, merupakan salah satu pemasok gas alternatif bagi Eropa. Namun produksi di kota ini tuh sengaja ditekan demi menyeimbangkan permintaan dan pasokan. Nah, kondisi ini kemudian membuka peluang bagi ladang gas lain untuk bebas produksi sepanjang tahun. Selain itu, ada terjadi gempa kecil yang sempat beberapa kali menerpa Groningen ini, juga menjadi salah satu faktor penurunan bisnis dan produksi gas setempat. Kemudian akibat beberapa alasan ini, pemerintah Belanda itu memutuskan untuk mulai menurunkan produksi dan menutup bisnis tersebut. Nah, tidak hanya Belanda yang mengalami kekurangan pasokan gas alam, tetapi ada juga Inggris. Nah, Inggris itu justru memiliki pasokan gas paling sedikit gitu dibandingkan dengan Eropa lain. Nah, akibat dari Belanda dan Inggris tadi pemasok gas internalnya ditutup, Eropa memiliki kapasitas impor LNG itu lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain. Kemudian yang ketiga ada cuaca ekstrim yang tadi udah sedikit disinggung, bahwa pada awal tahun 2021 itu benua Eropa tuh mengalami peristiwa ekstrim gitu. Ya terjadi mengalami ekstrim yang sangat tinggi, sangat dingin. Jadi sebagian besar wilayah di Amerika Serikat itu dipengaruhi oleh pusaran kutub yang membawa salju. Jadi menanggapi meningkatnya permintaan selama cuaca dingin tersebut, tidak hanya akan ditantang oleh stok gas yang rendah, tapi penyewaan kapalnya itu juga semakin berkurang. Penyewaan kapalnya itu semakin tinggi, tetapi harga penyewaan itu semakin mahal gitu. Tarif sewanya itu melonjak di atas dari hari biasanya sebelum terjadi krisis ini. Kemudian harga energi grosir atau harga yang dibayar oleh perusahaan energi itu mengalami peningkatan lebih dari 2 kali lipat. Selain itu ada faktor tambahan juga yang menambah tekanan seperti terjadi kebakaran kabel listrik antara Inggris dan Perancis karena kebakaran. Nah, banyaknya pemadam listrik ini disebabkan oleh kondisi iklim yang ekstrim tadi. Kemudian ada pemulihan pasca COVID. Nah, pemulihan ekonomi yang kuat itu diperkirakan setelah jumlah negara itu melakukan pembatasan sosial atau COVID. Nah, pada saat yang sama beberapa infrastruktur energi ini sedang diperbaharui. Jadi, namun mengalami kendala karena pandemi COVID yang terjadi. Kemudian generator angin yang rendah. Jadi, secara internal Uni Eropa ini telah melihat gitu pembangkit angin sangat terbatas karena kondisi yang terjadi gitu. Sebagian besar pasar energi Eropa, khususnya Eropa Utara itu, khususnya Jerman dan juga Belanda, mengandalkan pembangkit listrik tenaga angin sebanyak 1/5 dari pasokan listrik. Nah, berkurangnya pangsa tenaga angin dalam pembangkit listrik itu telah meningkatkan permintaan akan gas dan batu bara, dan penghapusan tenaga nuklir di Jerman itu juga memperburuk ketatnya pasar energi. Baik, saya Reina Silvana sebagai pembicara ketiga akan menjelaskan mengenai dampak krisis energi di Eropa. Ada 5 dampak yang muncul, yaitu yang pertama ada Rusia mengharuskan pembayaran dengan mata uang rubel. Yang kedua, adanya kemungkinan Rusia menghentikan pasokan gas ke Eropa. Yang ketiga, harga gas mengalami kenaikan. Yang keempat, terancam pemutusan listrik dan gas. Yang kelima, masyarakat Eropa terancam kemiskinan. Rusia mengharuskan pembayaran gas dengan rubel. Rusia itu menandatangani dekret tentang pembayaran gas dengan menggunakan mata uang rubel, dan semua kontrak pengiriman gas akan ditunda jika pembayaran tidak dilakukan. Keputusan ini diberlakukan untuk mendorong nilai tukar rubel kembali setelah sempat jatuh setelah invasi Rusia ke Ukraina. Terus yang kedua itu, Rusia menguasai 11% jaringan pipa gas di dunia, dan di tahun 2021 masyarakat Eropa merasakan dampak naiknya tarif listrik. Namun dengan adanya konflik Rusia-Ukraina akan berdampak pada krisis energi di Eropa.
yang memungkinkan Rusia menghentikan pemasakan gas ke Eropa. Untuk yang ketiga, harga gas alam itu melonjak naik 28,2%. Dan hal ini menyebabkan masyarakat dikhawatirkan tidak mampu membayar tagihan yang cukup mahal. Ditambah pandemi COVID-19 karena kebanyakan orang lebih banyak di rumah dan memakai energi yang cukup besar. Untuk yang keempat, Eropa terancam pemutusan listrik dan gas karena tidak dapat membayar tagihan. Pendapatan mereka pun turun selama pandemi COVID-19 ini. Dan untuk yang kelima, resiko terjadinya kemiskinan akibat energi di Eropa beresiko mencapai 2 kali lipat daripada kemiskinan pada umumnya. Next. Selanjutnya, langkah-langkah Eropa dalam menghadapi krisis energi. Yang pertama, Eropa memberlakukan penundaan pembayaran tagihan listrik dengan maksud untuk membantu masyarakat miskin yang terbebani dan tidak mampu membayar lonjakan tagihan yang besar. Maka dari itu, Komisi Eropa mengusahakan untuk membentuk kebijakan praktis sebagai bentuk investasi terhadap sektor energi baru terbarukan, serta turut mengarahkan negara-negara anggotanya untuk melakukan intervensi terhadap tarif listrik bagi masyarakat tidak mampu. Namun strategi ini digunakan sebagai upaya jangka pendek karena biaya yang digunakan untuk menutup tagihan tersebut cukup besar. Yang kedua, Eropa mau tidak mau harus semakin meningkatkan kegiatan impor gas mereka kepada Rusia. Peningkatan impor gas dari Rusia ini semakin ditingkatkan karena Rusia satu-satunya negara pemasok gas alam terbesar dan hal ini membuat Eropa semakin bergantung besar sebanyak 40% migas dengan Rusia. Dan untuk melakukan impor ini, Eropa mengeluarkan biaya sebesar 350 juta euro setiap harinya. Yang ketiga, Eropa mencoba untuk beralih kepada produksi energi terbarukan. Hal ini digunakan untuk meminimalisir penggunaan energi fosil. Sumber energi terbarukan yang digunakan seperti angin dan juga matahari dapat menghasilkan 38% listrik. Investasi energi terbarukan, khususnya PLTS dan PLTB, lebih murah karena adanya perkembangan teknologi dan lebih kompetitif juga karena adanya pajak karbon di Uni Eropa. Sekian dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Oke, sebelumnya di sini kesimpulan dari materi yang udah kami sampaikan tadi, bahwa gangguan pada pasar energi itu mungkin memang bisa menjadi fenomena biasa di tahun-tahun dan dekade mendatang. Didorong juga oleh dampak kenaikan suhu pada lingkungan dan juga pola iklim dan oleh kebijakan yang tertutup serta proses dekarbonisasi yang tidak dikelola dengan baik. Nah, untuk meningkatkan ketahanan terhadap lonjakan harga, ketidakseimbangan penawaran permintaan, dan faktor-faktor lain, pembuat kebijakan perlu menerapkan metodologi yang telah teruji, tetapi juga membayangkan mekanisme baru untuk mendorong transisi ke depan. Nah, dalam persaingan global untuk sumber daya bahan bakar fosil yang semakin berkurang, negara-negara yang lebih kecil dan lebih miskin gitu ya, tidak akan mampu bersaing. Jadi yang juga memperkuat ketidaksetaraan global. Saat kita memasuki dekade kritis untuk aksi perubahan iklim, kita tuh perlu memulai evaluasi yang jujur tentang ketahanan sistem energi terhadap konflik, peristiwa cuaca ekstrim, dan juga kerentanan infrastruktur serta kecelakaan industri yang bisa kapan saja terjadi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada ketiga pembicara atas pemberian materi yang luar biasa hari ini. Teman-teman semua, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kepada audiens yang ingin bertanya, diharapkan bisa mengetik kembali pertanyaannya setelah bertanya agar memudahkan pencatatan pertanyaan.
Baik, saya akan membuka 2 sesi tanya jawab. Setiap sesinya akan kami beri kesempatan 2 orang untuk bertanya. Silakan yang ingin bertanya langsung raise hand, sebutkan nama dan NIM terakhir. Oke, jadi di sini yang di layar saya yang pertama Rini. Silakan. Nama saya Rini Rizwana, NIM 71. Pertanyaannya itu, kan Rusia itu banyak menerima sanksi akibat invasinya ke Ukraina. Nah, terus kalau nggak salah satunya itu sanksi dari Uni Eropa. Nah, sedangkan saat ini Uni Eropa ini bergantung pasokan impor gas dari Rusia. Terus gimana kebijakan mengenai sanksi dari Eropa ini? Udah. Baik, terima kasih. Untuk ini bisa diketik ya pertanyaannya kembali di kolom chat. Oke. Selanjutnya, Nadila, silakan. Iya, saya Nadila Baira ingin menanyakan, tadi kan udah dijelasin tentang langkah-langkah Eropa dalam menangani krisis. Jika dilihat dari sisi permintaan yang meningkat tajam, apakah ada solusi terkait hal tersebut? Sekian, terima kasih. Oke, baik. Makasih. Dila bisa diketik lagi ya pertanyaannya. Jadi silakan untuk pembicara yang ingin menjawab pertanyaan dari Rizwana. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Rini. Bisa diulangin nggak tadi? Jadi pertanyaan itu, Rusia itu banyak menerima sanksi akibat invasinya ke Ukraina. Terus kalau nggak salah satu sanksi itu ada dari Uni Eropa. Nah, sedangkan saat ini Uni Eropa itu bergantung pasokan impor gas dari Rusia sendiri. Terus gimana kebijakan mengenai sanksi dari Eropa ini? Jadi kan sanksi yang diberikan Uni Eropa itu berupa sanksi ekonomi. Isinya itu berupa pelarangan impor minyak dan juga gas dari Rusia. Terus kalau sanksi itu tetap diterapkan, maka pasokan gas yang ada di Uni Eropa itu akan terancam dan akan memperburuk inflasi sehingga ekonomi di Eropa itu semakin jatuh juga gitu. Nah, maka dari itu keberlanjutan sanksi yang dijatuhkan ini sepenuhnya belum mencapai kata sepakat, mengingat adanya ketergantungan mereka yang masih sangat besar terhadap Rusia. Segitu aja sih dari saya. Apa bisa dipahami? Bisa. Baik, terima kasih Rini. Selanjutnya yang ingin menjawab pertanyaan dari Nabila, silakan. Aku ya, moderator. Jadi pertanyaan Nadila tadi terkait jika dilihat dari sisi permintaan itu apakah ada solusi terkait hal tersebut. Nah, jadi kalau dilihat dari manajemen sisi permintaan ini sendiri itu kan merupakan tindakan kritis yang harus diterapkan gitu oleh suatu negara dalam skala yang besar terkait permintaan yang sangat tinggi dan tiba-tiba gitu kan. Nah, dari buku yang ada saya baca gitu, salah satu caranya tuh dengan mengurangi konsumsi yang tidak penting selama permintaan memuncak. Nah, selain itu dengan melakukan penghematan penggunaan energi seperti listrik dan juga penggunaan gas rumah tangga tuh secara secukupnya gitu. Jadi tidak boros terhadap energi. Mungkin itu. Sekian. Baik, untuk Nabila apakah bisa dimengerti atau ingin menambahkan sesuatu? Iya, bisa dimengerti. Oke, baik. Jadi kita membuka sesi pertanyaan lagi ya untuk 2 orang. Yang pertama bisa dari Titin, silahkan.
Vivin, suaranya bisa dijelaskan? Vivin, suaranya masih belum jelas. Mungkin pertanyaannya bisa diketik aja kali ya. Jadi kita bisa lanjut ke penanya selanjutnya. Silahkan Elda Yusuf. Iya, saya ingin bertanya tentang tadi kan dijelasin kalau salah satu faktor menyebabkan krisis Eropa itu adalah Rusia. Nah, jadi itu kayak aku mau nanya, misalnya apa sih yang terjadi kalau seandainya Rusia ini berhenti masuk gas alam ke Eropa? Baik, terima kasih. Jadi untuk pembicara yang ingin menjawab pertanyaan, mungkin dari pertanyaan Elda dulu ya, karena Pipin masih mengetik. Silahkan. Oke, saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari Yusuf tadi terkait apa yang akan terjadi apabila Rusia itu menghentikan pengiriman gas alam ya ke Eropa. Kalau menurut kami sendiri itu akan berdampak yang sangat besar, itu hampir ke semua negara-negara yang ada di Uni Eropa. Hampir semua negara-negara di Uni Eropa itu akan mengalami kenaikan tarif dasar listrik dan juga peningkatan harga minyak. Khususnya beberapa negara seperti negara-negara Baltik, yaitu Estonia, Latvia, Lithuania, terus juga negara-negara Eropa Timur, kayak Ukraina, Polandia, Belarus, dan negara-negara Skandinavia itu akan terkena dampak yang paling parah karena mereka itu sangat bergantung terhadap pasokan gas alam dari Rusia. Akan tetapi di sisi lain itu bukan hanya berdampak kepada Eropa aja, itu juga akan berdampak bagi Rusia. Kenapa? Karena Uni Eropa itu merupakan tujuan utama ekspor gas alam terbesar bagi Rusia. Jadi di Rusia itu mengekspornya hanya ke Uni Eropa gitu, maksudnya pasar terbesar mereka. Apabila mereka menghentikan ya mereka Rusia itu akan mengalami krisis keuangan yang sangat parah karena sumber pendapatan negara Rusia itu kan sebagian besar berasal dari industri gas. Jadi kesimpulannya itu akan berdampak hampir ke seluruh negara-negara di Uni Eropa. Mereka akan mengalami kenaikan harga minyak dan juga listrik, dan juga di sisi lain itu akan berdampak ke Rusia sendiri karena bagi Rusia Uni Eropa itu merupakan pasar utama mereka. Ya, apakah bisa dimengerti? Untuk Elda, apakah sudah dimengerti atau ada tambahan lagi? Baik, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan Vivin tadi. Akan saya bacakan. Terkait langkah-langkah Eropa dalam menghadapi krisis energi, poin ketiga yakni pengalihan ke energi terbarukan. Bagaimana efektivitas penggunaan energi terbarukan tersebut untuk menutupi kebutuhan energi Eropa? Apakah ada kemungkinan energi tersebut dapat mengganti penggunaan energi fosil sehingga Eropa tidak lagi bergantung pada energi dari negara lain di masa mendatang? Baik, silakan untuk pembicara yang ingin menjawab pertanyaan dari Vivin.
Mungkin siapa dulu yang bisa menjawab pertanyaan dari Vivin? Sekali lagi, saya mengulang pertanyaannya. Apakah ada kemungkinan energi tersebut dapat mengganti penggunaan energi fosil sehingga Eropa tidak lagi bergantung pada energi dari negara lain di masa mendatang? Kalau saya izin menjawab sedikit pertanyaan dari Vivin, bagaimana efektivitas penggunaan energi terbarukan tersebut untuk menutupi kebutuhan energi Eropa? Apakah ada kemungkinan energi tersebut dapat mengganti penggunaan energi fosil? Kalau menurut saya dan kami, penggunaan energi terbarukan itu cukup efektif, hanya saja penggunaan energi terbarukan ini kan tidak dapat dikontrol gitu. Kadang-kadang matahari itu cuma ada di siang hari, angin kadang juga kencang, kadang tidak. Terus bendungan air juga itu tergantung alam gitu kan. Terus energi terbarukan itu sekarang kan lumayan mahal gitu dibandingkan dengan energi fosil. Untuk menikmati listrik dari energi fosil itu kita bisa menikmatinya dengan lebih murah dibandingkan dengan energi terbarukan karena teknologinya itu juga lebih mahal. Namun jika nanti seandainya energi fosil itu langka, sangat langka ya, mungkin ada kemungkinan harga dari energi fosil itu lebih mahal dan justru energi terbarukan yang lebih murah gitu. Lantas, apakah efektif? Untuk saat ini penggunaannya di Eropa itu udah lumayan, tapi belum sebanyak penggunaan energi fosil karena seperti yang dijelaskan tadi juga penggunaan dari Eropa untuk energi fosil itu sangat tinggi gitu. Mereka sangat bergantung kepada energi fosil karena mereka belum bisa untuk memanfaatkan secara maksimal dari energi terbarukan. Apakah ada kemungkinan untuk mengganti energi fosil? Mungkin ada, tapi prosesnya sangat panjang kalau menurut saya. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, jadi kalau dibilang penggunaan energi ini efektif atau enggak, sebenarnya cukup efektif jika dikelola dengan baik. Dikelola dengan baik lagi ke depannya gitu. Dan untuk kemungkinan diganti, bisa aja sih energi ini diganti, tapi hasilnya belum cukup signifikan karena masih tergolong baru juga. Sekian, gitu aja. Mumpung lagi recordingnya, coba stop dulu. Saya mau geser ke
Baik, jadi kita lanjutkan lagi ya sesi pertanyaannya. Jadi kita buka lagi untuk 2 orang. Yang pertama, silakan Salsabila. Ini apa? Aku mau ngasih tahu kalau Bu Unis minta dimasukin lagi ke room 2. Suaranya bisa lebih jelas lagi saja. Kedengaran nggak ini? Ya, jelas. Oke. Ini Bu Unis minta dimasukin ke dalam room 2. Jadi yang pengen saya tanyakan tuh ya, studi kasus krisis energi di Eropa ini sebenarnya itu disebabkan oleh Eropa sendiri atau oleh aktor lain? Karena kalau kita lihat dari pembahasan yang kalian berikan, itu Eropa tuh seperti memicu tindakan Rusia yang memotong pasokan gasnya ke Eropa. Jadi krisis energi yang terjadi ini disebabkan oleh Eropanya sendiri atau ada pihak-pihak lain? Baik, terima kasih Sabil. Bisa diketik ulang ya Sabil di kolom chat. Selanjutnya Irfan Halim, silakan. Kalau dari aku itu pertanyaannya sih masih yang kayak tadi, tapi kan di Eropa ini kan ada beberapa negara miskin tuh. Nah, kalau mau kayak tadi di slide kalian tuh ada apa? Ada nyebutin langkah-langkah Eropa dalam menghadapi krisis energi ini kan itu salah satunya mencoba beralih ke energi yang bisa terbarukan. Nah, sedangkan di Eropa sendiri itu kan nggak semua negara-negaranya itu kayak mampu menyanggupi gitu. Nah, tapi mungkinkah kayak langkah yang dilakukan Eropa ini mungkin benar nggak atau masih harus ada perbaikan gitu loh? Itu aja sih dari saya. Oke, baik. Untuk Irfan bisa diketik lagi ya pertanyaannya. Silakan untuk pembicara yang ingin menjawab pertanyaan dari Sabil. Baik, saya ulang pertanyaan dari Sabil. Apakah krisis energi yang terjadi di Eropa ini disebabkan oleh Eropa sendiri atau aktor lain? Karena jika dilihat dari pembahasan yang telah diberikan, Eropa melakukan tindakan-tindakan yang memicu Rusia untuk memotong pasokan gasnya ke Eropa. Jadi silakan untuk pembicara yang ingin menjawab pertanyaan dari Sabil. Mau coba bantu jawab ya untuk pertanyaan Sabil. Yang pertama kan apakah krisis energi yang terjadi di Eropa ini disebabkan oleh Eropa sendiri atau aktor lain? Menurut kami sebenarnya salah satunya memang Eropa, karena di Eropa sendiri kan terjadi cuaca ekstrim, yaitu cuaca dingin yang terjadi di tahun 2020-2021. Selain itu juga tadi yang udah ada aku sebutin, faktor lainnya itu karena di pasokan yang ada di Belanda dan di Inggris tuh mengalami penurunan juga. Sebenarnya salah satu faktornya karena cuaca ekstrim dan juga ada kebakaran yang terjadi di listrik yang memancar dari Inggris ke Jerman. Nah, itu kemudian itu mungkin itu aja. Teman-teman yang lain ada yang mau bantu menjawab? Silakan mungkin untuk pembicara lain yang ingin menambahkan. Untuk Sabil, apakah masih kurang atau ada yang ingin ditambahkan?
Tidak ada, terima kasih. Baik, terima kasih Sabil. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Irfan Halim, memungkinkankah jika seluruh negara Eropa mencoba beralih ke energi yang terbarukan, sedangkan tidak semua negara Eropa bisa mencukupi hal tersebut seperti negara-negara yang masih berkembang? Apakah langkah Eropa ini adalah langkah yang tepat untuk mengatasi krisis energi yang terjadi? Silakan untuk pembicara. Mungkin pembicara yang lain bisa menjawab. Mungkin dari pembicara 1 atau dari pembicara 3 bisa menjawab pertanyaan dari Irfan Halim. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Irfan. Mungkinkah jika seluruh negara Eropa mencoba beralih ke energi yang terbarukan, sedangkan tidak semua negara Eropa bisa mencukupi hal tersebut? Apakah langkah Eropa ini adalah langkah yang tepat untuk mengatasi krisis energi yang terjadi? Langkah ini tuh cukup tepat sih, tapi untuk digunakan dalam jangka yang pendek. Langkah penggantian energi ini masih menimbulkan pro dan kontra juga. Jadi untuk biaya yang cukup besar ini masih diperdebatkan sehingga belum disepakati oleh semua negara-negara di Uni Eropa. Jadi kesepakatan ini masih dirundingkan juga sama komisi-komisi besar di Eropa. Mungkin itu dari saya. Siapa tahu ada yang ingin menambahkan pembicara lain. Untuk pembicara lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, untuk Irfan Halim, apakah sudah cukup atau ingin menambahkan sesuatu? Cukup sih kalau dari saya. Baik, terima kasih. Jadi yang bisa kita simpulkan pada materi hari ini adalah saat ini gas alam berkontribusi sekitar 23% dari sumber energi primer dunia. Harga gas alam sepanjang tahun 2021 pun meningkat 2 kali lipat dan pasokannya juga berkurang. Sehingga dampak yang diterima seperti harga gas mengalami kenaikan, ancaman pemutusan listrik dan gas, dan yang terakhir masyarakat terancam kemiskinan. Sehingga Eropa melakukan langkah yaitu mencoba untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap negara lain dalam energi fosil. Maka dari itu Eropa mencoba untuk beralih kepada produksi energi hijau yang terjangkau dengan cara melakukan keberlanjutan diversifikasi pasokan. Teman-teman, alhamdulillah sesi presentasi hari ini sudah terlaksana dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara kita pada hari ini, dan juga terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak materi hari ini. Boleh diberi aplaus virtual untuk teman-teman. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lanjut, Cilpi, maaf. Iya, pertanyaannya itu aja. Andaikan isunya ini nggak ditangani dengan betul atau ditangani dengan cepat, kira-kira tuh berdampaknya itu maksudnya bakal kelihatan dalam jangka waktu berapa lama gitu. Kayak gitu. Kalau menurutku sih udah berdampak ya sekarang, kayak harga listriknya kan mahal banget kan, kayak kalau misalnya harga listrik terlalu mahal, terus mereka gimana untuk menyalakan pendingin ruangan atau penghangat ruangan, apalagi kan di Eropa sana kan cuacanya itu ada 4 atau berapa ya, pokoknya nggak cuma kemarau dan hujan gitu, intinya itu ada salju atau kemarau yang nggak kemarau sih, musim panas gitu kan, pasti mereka butuh lebih banyak listrik gitu di saat-saat musim yang kayak gitu. Jadi menurutku itu udah dampak langsung sih dengan menaiknya harga listrik yang 2 kali lipat di Eropa sana. Oke. Satu lagi sih. Eropa ini kan banyak ya negara bagiannya. Menurut kalian yang paling signifikan itu negara bagian mana sih? Perubahan apa dari dampaknya dari isu ini? Kalau menurutku sih Inggris ya. Soalnya, kenapa enggak Jerman? Ya Inggris, Jerman, soalnya kan mereka negara-negara industrialisasi gitu kan. Mereka butuh banget kayak energi fosil kayak gitu. Itu kan misalnya Eropa nih membantu yang negara miskin kan, yang berkembang. Kan enggak cuma satu tuh, maksudnya emang cukup gak gitu, sedangkan yang negara maju aja masih untuk dirinya sendiri gitu, nah bantu dirinya sendiri, mau lagi bantu yang lain. Itu emang Eropa menyanggupi kah kalau untuk membantu semua negara yang berkembang? Emang strategi jangka pendek sih, kayak kurang kurang wah gitu strateginya. Makanya tadi masih dibilang strategi jangka pendek dari Eropa sendiri. Berarti kalau untuk jangka panjangnya nggak ada. Ada. Ya, berarti kalau nggak ada jangka panjangnya udah dong. Kan salah satu indikatornya punya solusi jangka panjang begitu. Ya enggak sih? Makanya kan mereka selalu di Eropa itu kan ada namanya Komisi Eropa. Nah, mereka itu selalu melakukan pertemuan-pertemuan untuk membahas terkait langkah-langkah ini tadi untuk energi. Nah, salah satunya tadi kebijakan mereka itu untuk melakukan penundaan pembayaran listrik. Nah, sayangnya kebijakan yang kayak gitu kan jangka pendek gitu, nggak bisa untuk jangka panjang. Nah, itu untuk saat ini sih memang strategi mereka itu masih seperti itu. Kalau menurutku ya, itu antara warganya sendiri inisiatif pasang panel surya, jadi mereka masih punya listrik, atau dari Eropanya sendiri mereka bikin kebijakan kayak di Indonesia. Kayak ada waktu listrik, jadi kayak siang nyala, nanti malamnya mati. Itu antara itu. Oke, Bill. Sama aku mau nanya juga soal kayak kan dari tadi kalian cuma ngejelasin gimana impact-nya di Eropa. Terus krisis energi ini apakah bakal menyebar gitu, bakal menyebabkan impact yang sama di region lain gitu, seperti Asia lah atau apa? Apakah bakal begitu? Menurut kalian gimana? Apa dari yang ditanyakan sama Wahyu? Kayak apakah bakal menyebar gitu itu krisis energi ini selain dari Eropa? Menurutku asal mereka nggak mengganggu negara yang jadikan pasokan, ya nggak jadi masalah. Kayak Indonesia, misalnya ada yang bermasalah nih sama Indonesia, baru Indonesia ya udah kita putuskan aja batu baranya, baru ada isu krisis energi. Jadi menurutku itu kayak lebih tindakan Eropa sendiri sih, asal
kan negara ini tidak bergantung energinya ke negara lain, isu krisis energi itu kayaknya masih bisa apa ya? Kayak masih bisa dibantah deh. Kalau aku sih ada kemungkinan sih nyebar. Kayak contoh tuh kayak tingkatan lah, kayak permisalan kan ini masalah antara Eropa sama Rusia. Nah, kemungkinan kan permasalahan Eropa ini ya kacau lah kan. Nah, kemungkinan ada negara-negara dari lain kayak negara Asia itu bergantung ke Eropa karena Eropa ini lagi bermasalah. Ya mungkin di bawah-bawahnya juga kalang kabut juga gitu. Nah, Eropa ini bermasalah, susah ditemui atau apa segala lah. Kemungkinan sih nyebarnya ada kemungkinan ya kalau aku. Kalau aku itu lebih ke industrinya sih, kayak kalau misalnya Eropa kan membutuhkan energi itu untuk keperluan industri, kayak kalau misalnya industri mereka terganggu, kemungkinan negara-negara lain yang juga bergantung industrinya terhadap Eropa itu mungkin akan terganggu juga. Oke. Oke. Guys, aku mau tanya. Itu tuh tadi kan kalau nggak salah kan kalau ngomong belibet ya. Dibilang kan itu tuh karena krisis energi itu juga berdampak kan sama pembatasan pemulihan pasca COVID. Nah, jadi pas selama itu tuh pas selama COVID itu apakah susah di Eropa tuh susah energi atau atau lama pemulihannya, terus yang langkah diambil pada saat itu tuh apa gitu, solve problem apa itulah penyelesaiannya itu gimana gitu loh. Itu sih, itu kan pasca COVID kan baru-baru aja, ini kan juga baru-baru aja loh, 2021 loh. Itu aja sih sebenarnya tadi pertanyaanku. Sabil nggak mau bantu jawab, Sabil? Biasanya ada ide di kepalamu. Aku. Ya, oke, Anto, silakan. Mungkin kalau impact during COVID itu tagihan listriknya itu naik. Itu kan karena mereka keseringan pakai listrik itu. Nah, yang hasilnya Eropa harus impor lebih banyak gasnya. Itu aja sih dari aku.
Terus juga ada ini mega ini apa namanya? Kan tadi ada disebutin pas COVID ini lagi naik-naiknya, itu tuh di Eropa lagi infrastrukturnya tuh lagi dibenerin, sedangkan kan ada pandemi, jadi tuh nggak memungkinkan buat dibenerin nih infrastruktur energinya, jadi ya menghambat juga gitu. Itu setauku. Kalau nggak salah di Eropa itu udah bebas masker ya. Jadi kalau untuk masalah COVID sih bebas-bebas aja sih. Soalnya kan sebelum terjadi krisis energi ini kan COVID udah fine-fine aja gitu loh Dian. Iya, tapi sekarang naik lagi tahu kasusnya. Shanghai aja sekarang lockdown lagi. Oh iya kah? Baru tahu aku, baru tahu. Sekarang kalau kamu mau transit dari India, kamu nggak boleh.